Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pejuang toga? Semoga tetap semangat untuk mengerjakan skripsinya ya. Ingat, kalian itu sebentar lagi lulus. Jadi yuk semangat yuk. Perjuangan kalian sebentar lagi kok. Nah, di pembahasan kali ini kamu mau bahas contoh penelitian deskriptif kuantitatif, kali ini yang terbaru untuk tahun 2022. Penasaran? Yuk simak pembahasannya, jangan di skip ya. Oke, untuk yang pertama itu contoh dari judul penelitian pendidikan. Untuk pendidikan yang pertama itu ada beberapa tema yang mau kakak sampein ke teman-teman. Yang pertama itu ada judul tentang studi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sekarang itu kan lagi happening banget tentang MBKM nih, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi judulnya itu kayak studi kebijakan MBKM dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi permasalahannya itu untuk melihat kesiapan dari pihak institusi dalam melakukan MBKM. Jadi strategi MBKM-nya itu bagaimana, berjalan dengan baik atau tidak, dan bagaimana juga respon dari pelaksanaan MBKM ini. Untuk teknik pengumpulan datanya, teman-teman bisa menggunakan kuesioner ataupun FGD. Yang kedua itu self-regulated learning atau kemandirian siswa dalam melakukan pembelajaran yang flipped classroom. Jadi tentuin juga materinya mau menggunakan apa. Permasalahannya itu gini, kita itu kan mau mengukur kemandirian belajar siswa, terutama pada masa pandemi ini. Siswa kan dituntut untuk belajar mandiri. Nah, jadi mau mengukur bagaimana sih self-regulated learning dari siswa menggunakan flipped classroom, karena kan sekarang ada siswa yang masuk, ada yang tetap online. Jadi dengan bantuan video pembelajaran animasi. Teknik pengumpulan datanya teman-teman bisa menggunakan kuesioner, observasi, ataupun wawancara. Boleh ketiganya. Yang ketiga itu identifikasi kesulitan belajar siswa pada kelas apa dalam menyelesaikan soal-soal apa di sekolah apa. Nah, jadi sekarang kan siswa dituntut belajar mandiri, otomatis siswa juga dikasih soal tuh untuk menyelesaikan soal-soal yang HOTS atau berpikir tingkat tinggi pada materi tertentu. Jadi di sini bagaimana sih siswa dalam menyelesaikan soal berpikir tingkat tinggi, mengalami kesulitan atau tidak? Nah, kalau mengalami kesulitan, bagaimana kesulitannya, pada tingkat apa? Nah, itu yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan soal dan kuesioner. Yang keempat, itu tema tentang perencanaan karir peserta didik dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Maksudnya gini, masih banyak siswa yang mengabaikan perencanaan karir yang akan digeluti nanti oleh si siswa ini. Jadi contohnya misalnya siswa sudah kelas 12 dan siswa itu kalau ditanya mau ambil jurusan apa saat kuliah, mereka masih banyak mengalami kesulitan dan kebingungan dalam memilih jurusan. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Itu kuesioner ya, maaf ada salah pengetikan. Untuk tema pendidikan lainnya, ada inspirasi judul seperti ini. Ada hubungan pola asuh dengan prokrastinasi akademik dari pembelajaran daring selama pandemi ini. Jadi masalahnya itu ingin mendeskripsikan antara pola asuh orang tua dengan prokrastinasi siswa atau kemungkinan siswa untuk menunda-nunda tugasnya atau pekerjaannya dalam pembelajaran yang daring atau selama pandemi ini. Teknik pengumpulan data bisa menggunakan kuesioner. Inspirasi judul selanjutnya itu studi kuantitatif terhadap kontrol diri, penggunaan fitur sosial media pada kalangan remaja. Nah, jadi permasalahannya itu di sosial media itu kan begitu banyak fitur dan fungsi yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Terlebih, sebagian besar pengguna sosial media banyak dari kalangan remaja. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana sih gambaran kontrol diri dari remaja melalui penggunaan fitur-fitur sosial media yang ada. Teknik pengumpulan data teman-teman bisa menggunakan kuesioner.
Inspirasi judul selanjutnya itu peran guru dalam MBKM. Jadi balik lagi nih ke MBKM. Jadi peran guru dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk meningkatkan pembelajaran siswa di masa pandemi ini. Tujuannya itu kayak menjelaskan tentang konsep dan makna dari Merdeka Belajar dan peran guru selama MBKM. Oke, teknik pengumpulan datanya teman-teman bisa menggunakan studi kepustakaan. Inspirasi judul selanjutnya, teman-teman bisa implementasi pendidikan karakter Islam dalam pembelajaran agama Islam di masa pandemi. Kenapa kakak menyisipkan tentang agama Islam? Karena banyak banget nih request dari teman-teman untuk dicarikan inspirasi judul tentang pendidikan agama Islam. Jadi ini ya, permasalahannya itu sekarang kan lagi musim pandemi nih. Jadi internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran agama Islam ataupun pembelajaran yang lain terpaksa kan harus diadaptasi dan mengalami banyak perubahan, baik dari perencanaannya, desainnya, implementasinya, hingga penilaiannya pun berubah dan beralih fungsi. Yang awalnya itu guru yang memberikan implementasi pendidikan karakter sampai akhirnya sekarang ke orang tua siswa. Jadi teknik pengumpulan datanya teman-teman bisa menggunakan triangulasi dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, ini untuk judul dari pendidikan. Selanjutnya kita bahas inspirasi judul untuk ekonomi. Nah, ada beberapa inspirasi. Yang pertama itu pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam SDGs. Jadi kan sekarang happening banget nih pembahasan SDGs. Jadi permasalahannya itu belum meratanya literasi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan jasa keuangan mobile di keuangan syariah. Teknik pengumpulan datanya, teman-teman bisa menggunakan studi literatur dan kuesioner. Yang kedua, itu pengaruh return on equity dan net profit margin terhadap harga saham. Nah, kalau ini lebih ke studi literatur. Jadi teman-teman itu mengetahui bagaimana sih pengaruh ROE terhadap NPM harga saham di periode A sampai periode B secara parsial maupun simultan di suatu perusahaan. Oke, jadi ini lebih simpel karena studi literatur. Selanjutnya, itu analisis motivasi lingkungan pada niat beralih dari plastik sintetis ke plastik yang biodegradable di kalangan konsumen muda. Jadi, ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih sikap konsumen muda yang udah perhatian gak dengan lingkungan, seperti sudah perhatian gak dengan menggunakan plastik yang lebih ramah lingkungan. Jadi teknik pengumpulan datanya teman-teman bisa menggunakan kuesioner. Inspirasi judul selanjutnya yaitu media sosial sebagai jembatan e-commerce di Indonesia. Jadi niat untuk membeli kembali. Nah, ini masalahnya itu mempelajari tentang pentingnya aktivitas pemasaran di sosial media. Jadi penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktivitas pemasaran media sosial yang diterima oleh perusahaan e-commerce terhadap merek, hubungan dengan pelanggan, dan niat pelanggan untuk membeli kembali. Teknik pengumpulan data teman-teman bisa menggunakan kuesioner. Selanjutnya itu contoh atau inspirasi judul untuk manajemen. Ada beberapa inspirasi. Yang pertama itu pengaruh sistem manajemen informasi perbankan terhadap efektivitas pengelolaan dana tabungan di bank syariah. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas sistem manajemen di perbankan syariah berpengaruh atau tidak terhadap pengelolaan dana tabungan, dan seberapa besar sih pengaruh dari efektivitasnya itu. Bisa menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Selanjutnya yaitu kepuasan pegawai ditinjau dari kualitas kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja pada perusahaan apa. Tujuannya itu untuk mengukur kepuasan kerja dari pegawai yang ditinjau dari kualitas pimpinannya, kompensasinya, dan lingkungan kerjanya. Teknik pengumpulan data bisa menggunakan. Nah, yang ketiga itu
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan pelaku usaha kecil di bidang fashion. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh pengetahuan keuangan, risiko keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian dalam perilaku manajemen keuangan. Untuk teknik pengumpulan data, teman-teman bisa menggunakan kuesioner. Inspirasi judul yang keempat yaitu digitalisasi manajemen pada UMKM di daerah mana. Jadi permasalahannya itu saat ini kan semua sektor sudah beralih menggunakan teknologi. Nah, supaya bisa meningkatkan penjualan dan akhirnya itu meningkatkan laba, jadi bagaimana sih pengaruh dari digitalisasi ini? Oke, untuk teknik pengumpulan datanya, teman-teman bisa menggunakan kuesioner. Nah, itu tadi beberapa inspirasi judul dari beberapa tema. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menentukan judul penelitiannya dan semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa cepat lulus. Oke, terima kasih telah menyimak video pembahasan ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Untuk tanya-tanya boleh langsung DM ke IG @mutiaoktrn dan jangan lupa di-follow ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.